Halo, bertemu kembali dalam pembelajaran biologi kita. Kali ini kita akan melihat tentang fungi. Apa itu fungi? Nah, sebelumnya kita akan ketahui dulu beberapa tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengidentifikasi ciri-ciri fungi. Yang kedua, mengetahui pengelompokan dari fungi. Yang ketiga, mengetahui siklus hidup fungi. Dan yang keempat, mengetahui peranan fungi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ini ada beberapa jenis gambar jamur atau fungi. Yang pertama adalah jamur merang. Yang kedua ini adalah jamur penghasil penisilin. Dan yang ketiga, jamur yang digunakan dalam pembuatan roti atau kamir. Mengapa ketiga gambar ini dikelompokkan dalam fungi? Nah, kita lihat beberapa ciri-ciri dari fungi atau jamur tersebut. Yang pertama, fungi merupakan organisme eukariotik. Ini artinya tidak memiliki membran inti. Ini artinya organisme yang memiliki membran inti. Yang kedua, dinding selnya tersusun atas selulosa dan zat kitin. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil. Yang keempat, hidup secara heterotrof dengan saprofit, parasit, dan juga simbiosis mutualisme. Yang kelima, kelompok fungi ada yang uniseluler atau bersel satu, itu misalnya ragi, dan juga bersel banyak atau multiseluler, misalnya jamur merang ataupun jamur tempe. Bagaimana dengan struktur tubuh jamur? Jamur belum mempunyai organ akar, batang, ataupun daun, sehingga disebut tubuhnya sebagai talus. Talus pada jamur tersusun atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Selanjutnya, hifa tersebut akan bercabang-cabang membentuk bangunan seperti jaring-jaring yang disebut dengan miselium. Ini adalah jenis jamur yang uniseluler atau bersel satu. Ini biasanya digunakan untuk membantu dalam membuat roti ataupun tape. Nah, berarti ini adalah kelompok jamur jenis dari ragi ya. Ragi dalam kehidupan sehari-hari kita kenal, itu adalah jenis jamur uniseluler atau selengkapnya disebut dengan istilahnya atau nama spesiesnya Saccharomyces cerevisiae. Nah, sedangkan ini adalah jenis atau struktur tubuh jamur multiseluler atau yang bersel banyak. Ini tentu jamur merang, jamur kuping, ataupun jamur kancing, memiliki struktur tubuh buah. Ini adalah hifanya ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara hidup jamur. Jamur dapat hidup dengan beberapa cara. Yang pertama, saprofit. Ini jamur yang kebutuhan zat organik dipenuhi dari sisa-sisa organisme yang mati, seperti serasah ataupun bangkai-bangkai hewan. Ini contoh jamurnya yang hidup di sampah-sampah atau serasah. Yang kedua, jamur yang hidup parasit. Ini kebutuhan zat organiknya diambil dari organisme hidup lain atau mengambil makanan dari sel inangnya. Misalnya adalah jenis jamur Ustilago maedis. Ini parasit pada tanaman jagung
ini adalah tanaman jagung atau buah biji jagung. Ini bonggol jagung, ini jamurnya. Inilah Ustilago maedis tersebut. Cara hidup yang ketiga adalah bersimbiosis atau ketergantungan dengan organisme lain. Dalam hal ini adalah jenis simbiosisnya mutualisme. Ini adalah simbiosis yang saling menguntungkan. Jamur dapat hidup bersimbiosis dengan yang pertama, jamur dengan ganggang hijau biru atau ganggang hijau itu akan membentuk liken atau lumut kerak. Ini adalah strukturnya. Jadi antara jamur dan ganggang hijau biru terdapat keuntungan dua-duanya, di mana jamur mendapatkan hasil fotosintesis dari ganggang hijau biru dan ganggang hijau biru mendapatkan air dari jamur. Itulah liken atau lumut kerak. Yang kedua, jamur juga mampu bersimbiosis dengan akar tanaman tingkat tinggi. Ini biasanya contohnya adalah pada akar tanaman pinus. Misalnya ini struktur akarnya, ini adalah jenis jamurnya. Nah, keduanya bersimbiosis membentuk mikoriza. Nah, jamur di sini juga akan mendapatkan hasil fotosintesis dari tanaman tingkat tinggi, dan akar itu sendiri atau tanaman tingkat tinggi itu sendiri mendapatkan air lebih banyak berasal dari jamur. Nah, yang selanjutnya, bagaimana jamur berkembang biak atau bereproduksi? Jamur mampu berkembang biak melalui dua cara, yaitu secara vegetatif atau tidak kawin dan juga secara generatif atau kawin. Secara vegetatif itu dengan cara pembentukan tunas atau budding. Yang kedua, fragmentasi, ini pemutusan benang hifa. Yang ketiga, membentuk spora vegetatif. Sedangkan cara reproduksi generatif ini dengan cara peleburan tentunya dua gamet dengan cara isogami, anisogami, oogami, dan juga ada menghasilkan spora seksual. Demikian penjelasan untuk materi jamur hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.